Komisi 2 DPR menemukan sejumlah masalah dalam pendataan tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR Guspardi Gaus mengaku masih menemukan berbagai masalah pendataan tenaga honorer antara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan pemerintah daerah Pemda. Petik 2. Terindikasi masih terdapat sejumlah isu penanganan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang belum terselesaikan, kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta. Menurut dia, Komisi 2 DPR baru saja melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kunker itu, terungkap bahwa masih terdapat 146 orang yang telah terdata BKN ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guspardi meyakini kejadian serupa juga terjadi di sejumlah pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sehingga harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Apalagi jumlah tenaga honorer di Indonesia cukup besar, maka diperlukan perhitungan yang teliti dan matang agar nantinya tidak akan menimbulkan masalah baru, ungkapnya. Politikus PAN itu mengatakan bahwa pendataan tenaga non-ASN bukan untuk mengangkat honorer menjadi ASN tanpa tes. Namun, hal itu bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar. Menurut Guspardi, apabila pendataan tenaga non-ASN belum selesai, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB perlu meninjau ulang implementasi peraturan pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang akan menghapus tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan laporan pada tahap prafinalisasi, tenaga non-ASN yang terinput sebanyak 2.215.542 orang, terdiri atas 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah, jelasnya. Guspardi menyebutkan terdapat 590 instansi pemerintah yang mengikuti pendataan tenaga non-ASN, 66 diantaranya merupakan instansi pusat dan 524 instansi daerah. Oleh karena itu, lanjut dia, data seluruh daerah harus diselesaikan dan dilakukan sinkronisasi dengan data BKN. Komisi 2 DPR RI akan segera membentuk panitia khusus pansus tenaga honorer yang anggotanya terdiri atas lintas komisi terkait, ujar Guspardi. Berbagai aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat terkait permasalahan tenaga honorer harus dibahas secara komprehensif sebelum keputusan penghapusan tenaga honorer dilaksanakan. Sebanyak 4.800 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Pemprov Banten datanya tidak bisa terinput ke dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketua Forum Pegawai Non-PNS Banten Non-Kategori FPNP BNK Taufik Hidayat mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan pengawalan terhadap data honorer yang belum terinput. Kabar terakhir yang kami dapat itu bahwa yang tidak terinput akan tetap didata, kemudian akan disetorkan hasilnya ke pemerintah pusat, ucap Taufik. Taufik menegaskan 4.800 honorer sementara ini datanya tetap tidak masuk ke sistem BKN. Data yang tidak terinput itu masih terkendala dengan sumber gaji dan jabatan yang tidak tersedia di dalam aplikasi BKN, jelas dia. Selain itu, pihaknya juga menunggu perkembangan upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk 4.800 honorer yang datanya tidak bisa terinput. Kami masih menunggu upaya yang dilakukan Pemprov Banten terhadap teman-teman yang datanya tidak bisa terinput, jelas dia. Taufik membeberkan pendataan tenaga honorer sendiri sudah selesai, sekarang hanya tinggal menunggu mengirim data yang telah terinput. Tinggal mengunggah data yang telah terinput saja sama menunggu surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, jelasnya. Permasalahan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) semakin bertambah dan tak jua usai. Alih-alih menurun, jumlah honorer atau ASN justru meningkat tiap tahunnya. Padahal, pada peraturan pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018, pemerintah sudah menegaskan bahwa PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Hasil pendataan pada 2022 menyatakan jumlah tenaga honorer telah mencapai 2.360.723 orang. Tidak hanya perkara jumlah,
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan sederet masalah lain terkait dengan tenaga honorer. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menemui kejanggalan dalam laporan jumlah tenaga honorer non-ASN. Hal ini dibeberkannya dalam paparan di rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Kejanggalan tersebut merupakan data yang menunjukkan masih ada 360.950 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN padahal masa kerjanya sudah 11-15 tahun. Padahal, jika diurut waktunya, seharusnya mereka sudah masuk ke dalam program pengangkatan tenaga honorer pada 2015 lalu. Jadi tenaga honorer non-ASN yang masa kerjanya di atas 11 tahun itu besar sekali. Ini sedikit agak mencurigakan karena dengan masa kerja seperti itu harusnya masuk ke kategori TH2 pengangkatan 2015, ujar Bima. Dia bahkan tidak yakin dengan data tersebut dan menegaskan perlu adanya validasi lebih lanjut terhadap data yang dilaporkan. Tadi masih banyak ternyata di atas 11 tahun masih tenaga non-ASN sekarang, saya tidak tahu ini angka dari mana sebetulnya, mestinya mereka masuk TH2 dulu, ini perlu validasi lebih lanjut kenapa angkanya sebesar itu, ujarnya. Jika ditotalkan angka yang diragukan tersebut sejumlah 580.004 tenaga honorer dengan rincian masa kerja 11-15 tahun sebanyak 360.950 dan masa kerja 15 tahun sebanyak 219.054. Tidak hanya itu, mengungkapkan saat ini jumlah ASN terbesar ada di rentang usia 51-60 tahun. Kalau kita melihat dari sisi usia maka yang terbesar itu adalah ASN yang berusia antara 51-60 tahun, ini jumlahnya paling besar 1.494.994 orang, paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Jika mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020, pada Pasal 7 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa batas usia pensiun yakni 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan, 60 tahun. Itu artinya, jumlah ini cukup banyak untuk nantinya berkurang akibat usia tersebut akan banyak yang pensiun. Selain masa jabatan, BKN juga menemukan adanya 5.943 tenaga honorer yang mendapatkan gaji lebih dari 10 juta rupiah per bulan. Sedangkan di sisi lain, ada tenaga honorer yang tidak mendapatkan gaji resmi sama sekali. BKN mencatat jumlahnya sebanyak 261.023 orang. Dari sisi gajinya, ini gajinya agak aneh juga ada yang di atas 10 juta, non-ASN di atas 10 juta ada 5.943 orang, tapi ada juga yang tidak punya gaji sama sekali, kosong, ini juga agak mengherankan kenapa mereka bekerja sebagai non-ASN tapi tidak bergaji sama sekali ada 261.023, paparnya. Menurutnya, sebanyak 261.023 tenaga honorer yang terdata, kosong, atau tidak digaji tersebut karena anggaran penggajiannya tidak bersumber pada anggaran resmi sehingga tidak bisa didata nominal pasti gajinya. Mungkin mereka tidak dibayarkan dari APBD sehingga tidak ada bukti, biasanya dibayarkan dengan saweran, dana taktis, dan lain-lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pengeluarannya, tidak ada kwitansinya, katanya. Anggota Komisi 2 DPR RI, Guspardi Gaus, menemukan banyaknya kasus diskriminasi pendataan terhadap pegawai non-ASN atau honorer di daerah. Guspardi mengatakan, diskriminasi itu berupa faktor suka dan tidak suka yang dilakukan oleh instansi terkait dalam menjalankan pendataan. Padahal itu baru sekedar pendataan terhadap non-ASN yang memenuhi kriteria bukan dimaksudkan dalam rangka untuk dijadikan para ASN tetapi keluh kesah di daerah sangat luar biasa, ujar Guspardi dikutip dari laman resmi Komisi 2 DPR RI. Politikus fraksi PAN itu mengaku, sudah memegang data aspirasi dari 3 kabupaten kota yang mengalami permasalahan dalam pendataan pegawai non-ASN tersebut. Di mana data tersebut kini diserahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Azwar Anas, untuk ditindaklanjuti. Di Padang Pariaman ketika reses, di mana para non-ASN bidang pendidikan yang sudah lama bekerja satu pun tidak diupdate datanya dan oleh BKD, entah apa alasannya, kata dia. Kualitasnya belum memenuhi syarat, ujar dia.
Sementara, jika tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya, maka akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik. Sebab, banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, tapi belum ada yang menggantikan di sektor pelayanan publik. Terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, kata Anas. Alternatif ketiga, yakni tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan prioritas. Menurut Anas, prioritas pemerintah saat ini adalah tenaga guru dan kesehatan. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap, kata dia.